60% menderita kanker ovarium atau dapat mengalami kematian. Halo sahabat Siloam dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membicarakan kanker ovarium atau kanker indung telur. Jika kita membicarakannya, ada dua hal. Kanker ovarium disebut sebagai the disease of theory atau kita sebut sebagai silent killer. Miom itu adalah tumor padat yang berasal dari rahim. Sedangkan kista ovarium itu berasal dari indung telur yang letaknya di kiri kanan dari rahim. Dan bentuk tersebut tidak bisa membedakan mana yang jinak, mana yang ganas, karena hanya dari bentuk. Keganasan hanya ditentukan dari jenis histopatologi. Kejadian kanker ovarium di dunia menduduki posisi ke-7 dan kejadian kematian kanker ovarium di dunia menduduki posisi ke-8 dari seluruh kanker yang mengenai perempuan. Angka kejadiannya sekitar 300.000 dengan angka kematiannya sekitar 200.000 dalam 1 tahun. Sehingga diartikan 60% menderita kanker ovarium atau dapat mengalami kematian. Jika kita membandingkan dengan kanker payudara, kematian kanker ovarium menjadi lebih tinggi dibandingkan kanker payudara. Hal ini mungkin disebabkan karena letak payudara yang di permukaan tubuh, sedangkan kanker ovarium ada di dalam perut, sehingga lebih sulit untuk mendeteksinya. Sehingga idiom tadi, the silent killer, hanya menjadi tepat pada situasi seperti ini. Apakah kanker ovarium bergejala yang spesifik? Ternyata tidak. Sebagian pasien tidak mengalami gejala atau mempunyai gejala yang mirip dengan penyakit lain. Misalnya mengeluh kembung atau merasa cepat kenyang setelah makan. Gejala lain yang timbul adalah merasa perutnya membesar atau ada benjolan. Jika kita melihat gejala-gejala pada kanker kandungan yang lainnya, mungkin yang lain menjadi lebih spesifik. Misalnya, kanker serviks, gejalanya adalah perdarahan. Kanker rahim, gejalanya juga perdarahan pada seorang perempuan yang sudah menopause. Kanker vulva didapatkan benjolan. Sedangkan kanker ovarium tadi sering tidak bergejala yang spesifik sehingga terlewati, tidak diketahui, dan baru diketahui setelah penderita masuk dalam stadium yang lebih tinggi. Pertama adalah mau tidak mau kita harus melakukan operasi. Operasi dilakukan karena pertama kita harus memastikan apakah memang betul kanker ovarium. Artinya, kita harus mendapatkan jaringan yang berasal dari rongga perut, kemudian jaringan itu kita periksakan patologi. Yang kedua, kita harus mengangkat seluruh penyakit yang ada di dalam perut semaksimal mungkin, sehingga jika diupayakan tidak didapatkan sisa tumor. Karena 60-70% pasien itu masuk dengan stadium yang lebih tinggi, stadium 2, stadium 3, maka setelah operasi menjalani kemoterapi. Tujuan kemoterapi adalah menghilangkan sisa-sisa tumor yang mungkin yang ada di dalam rongga perut. Saat ini sudah dikenal pengobatan yang lebih maju, yaitu adalah imunoterapi dan targeted terapi yang bertujuan mentarget langsung ke sel-sel abnormal, sel kanker ovarium yang ada di tubuh kita. Sehingga diharapkan angka kesembuhannya menjadi lebih baik dibandingkan beberapa era yang lalu. Satu,
kita harus mengenali risiko yang ada di tubuh kita. Misalnya, apakah di dalam keluarga kita ada yang menderita kanker? Misalnya kanker payudara, kanker usus besar, kanker rahim. Yang kedua, kita harus mengerti gejala-gejala apa yang mungkin berkaitan dengan kanker ovarium. Perut yang kembung, misalnya, atau perut yang membesar, atau misalnya berat badan yang turun secara tidak diketahui. 3, mungkin yang sudah menikah bisa berupaya mencegahnya. Caranya menggunakan alat kontrasepsi pil misalnya. Atau jika anak sudah cukup, kita bisa mengangkat saluran telur kiri kanan dengan operasi tentunya. Yang ketiga barangkali adalah punya anak yang 1, 2, atau 3. Sahabat Siloam dimanapun kalian berada, jadi saya himbau, tentu pertama Anda harus mengerti tubuh Anda, sama para perempuan ya. Caranya salah satunya mudah, berikan pola haid. Anda harus punya catatan bagaimana pola haid. Yang kedua, berupaya mengetahui tadi dengan melihat risikokah kita menderita kanker. Yang ketiga tentunya adalah melakukan deteksi dini. Walaupun kanker ovarium belum mempunyai cara yang paling tepat, tetapi berkonsultasi ke dokter adalah baik. Keempat tentunya pola hidup sehat. Pola hidup sehat berasal dari fisik maupun dari psikis. Makan yang baik, perilaku yang baik, ya. Itu dari saya. Salam sehat.